Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Kita mulai dengan bab yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Kalian bisa lihat di dalam gambar, suatu kegiatan gotong royong mencerminkan pengamalan salah satu nilai Pancasila, yaitu adanya persatuan Indonesia. Pada bab ini kita akan jadikan menjadi 3 sub bagian. Yang pertama, kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sub yang ketiga, membiasakan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Baiklah, kita akan mendalami tentang Pancasila. Yang A, hakikat Pancasila. Pengertian Pancasila. Menurut kalian, apakah pengertian Pancasila? Nah, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, fungsi Pancasila. Selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila bisa berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, juga merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia, alat pemersatu bangsa, dan juga merupakan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Ini selengkapnya bisa kalian pelajari pada buku paket atau buku pendamping yang dianjurkan oleh guru kalian. Yang ketiga, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan asas berdirinya negara Indonesia sebagai dasar sumber tertib hukum nasional. Pancasila juga merupakan dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa Pancasila juga merupakan kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Pancasila juga merupakan arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita akan berfokus pada 2 hal. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Tahukah kalian arti Pancasila sebagai dasar negara? Nah, pada dasarnya Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Pancasila juga dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintah negara. Selain itu juga bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan kita memiliki
rasa toleransi antar umat beragama, tenggang rasa dan tepo seliro. Kita juga diharapkan punya rasa cinta tanah air dan bangsa, musyawarah mufakat, serta adil terhadap sesama. C. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita bagi dalam dua kategori. Satu, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Satu, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini bisa kita lihat tersemen di dalam sila-sila yang ada di dalam sila Pancasila. Misalnya sila pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa toleransi antar umat beragama. Nilai sila kedua, membantu korban bencana alam, berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Serta sila kelima, hemat dan hidup sederhana, menghargai karya orang lain. Dua, pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa kita terapkan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini mungkin nanti akan menjadikan tugas kalian. Namun sebelumnya, untuk mengikuti pelajaran berikutnya, maka kalian harus subscribe dan like pada materi ini. Demikian, selamat belajar, sukses untuk kalian semua.